Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 dan mitos kegagalan konstituante. Oleh Nazarudin. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno seringkali dianggap sebagai pahlawan yang menyelamatkan bangsa dari kebuntuan politik. Narasi resmi yang disebarkan selama era Orde Lama dan Orde Baru menyebutkan bahwa Lembaga Konstituante, sebuah badan yang dibentuk untuk merumuskan Undang-Undang Dasar baru, telah gagal menjalankan tugasnya karena perdebatan yang tak kunjung selesai. Namun, jika ditelisik lebih dalam, dekrit tersebut bukan sekadar respons terhadap kebuntuan, melainkan puncak dari sebuah perebutan kekuasaan yang kompleks, yang melibatkan Soekarno, militer, dan dinamika politik pada masa demokrasi parlementer. Penciptaan mitos kegagalan konstituante. Selama masa demokrasi parlementer, politik Indonesia terbagi dalam beberapa arus pemikiran. Perdebatan populer berkisar pada isu dasar negara, antara kelompok yang menginginkan Pancasila dan kelompok yang menghendaki Islam. Namun, ada perdebatan penting lainnya yang sering dilupakan. Sistem konstitusi, apakah Indonesia harus kembali ke UUD 1945 atau merumuskan konstitusi baru? Sistem pemerintahan, apakah Indonesia akan menganut sistem presidensial atau parlementer? Konsep negara, apakah Indonesia akan menjadi negara integralistik kekeluargaan atau demokratis? Perdebatan inilah yang menjadi inti sidang-sidang konstituante. Berbeda dengan narasi yang beredar, konstituante sebenarnya telah menunjukkan kemajuan signifikan. Sebelum masa reses, konstituante telah menyepakati banyak hal, termasuk rumusan penting mengenai hak asasi manusia, HAM, yang bahkan lebih lengkap dari Universal Declaration of Human Rights tahun 1945. Mayoritas anggota juga cenderung ingin mempertahankan sistem parlementer karena dianggap lebih demokratis. Perihal dasar negara, yang sering disebut sebagai penyebab utama kebuntuan, sebetulnya sedang dalam proses lobi-lobi politik. Namun, kemajuan ini tidak luput dari pantauan Soekarno dan militer, yang merasa tidak nyaman dengan sistem parlementer. Dalam sistem ini, peran presiden bersifat seremonial dan kekuasaan militer tunduk pada supremasi sipil. Ketidaknyamanan ini diperparah dengan pecah kongsi antara Soekarno dan Hatta, yang mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada 1957. Dekrit tanggal 5 Juli tahun 1959 pun muncul, membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 1945. Langkah ini dibungkus dengan narasi kegagalan konstituante yang terlalu berlarut-larut dalam perdebatan. Mitos ini kemudian diteruskan oleh Orde Baru, yang menggunakan istilah demokrasi Pancasila untuk membedakan diri dari nasakomnya Soekarno dan demokrasi liberal, istilah yang sengaja diciptakan untuk menyebut demokrasi parlementer yang dianggap penuh pertikaian ideologi. Intinya, kedua rezim otoriter ini menyalahkan konstituante dan demokrasi parlementer demi membenarkan konsentrasi kekuasaan di tangan eksekutif. Membongkar mitos-mitos. Selama masa Orde Baru, mengkritik narasi resmi tentang sejarah adalah hal yang sangat sensitif. Namun, beberapa tokoh berani membongkar mitos ini dan meluruskan sejarah. Salah satunya adalah Adnan Buyung Nasution melalui disertasinya yang kemudian diterbitkan menjadi buku, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosiolegal atas Konstituante tahun 1956 sampai tahun 1959. Buyung membantah mitos kegagalan konstituante dan menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak gagal. Sebaliknya, konstituante justru dibubarkan karena adanya tekanan politik dari luar, dari Soekarno dan militer yang khawatir kehilangan kekuasaan. Karya Buyung menyoroti bagaimana semangat konstitusionalisme dan penghormatan terhadap HAM sebenarnya telah berkembang pesat di dalam konstituante, namun kemajuan itu akhirnya dibungkam. Hal ini menunjukkan bahwa ide-ide modern dan demokratis telah berakar kuat di kalangan para pendiri bangsa, tetapi praktik-praktik politik otoriterlah yang merusaknya. Tokoh lain yang berperan adalah Marsilam Simanjuntak. Dalam bukunya, Pandangan Negara Integralistik, Sumber, Unsur dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945, ia membongkar mitos tentang konsep negara integralistik, yang sering dijadikan landasan ideologi oleh Orde Baru.
Marsilam menunjukkan bahwa konsep ini sebetulnya sudah ditolak saat perumusan UUD 1945, namun diselundupkan ke dalam memori kolektif bangsa seolah-olah memang cita-cita para pendiri negara. Kesimpulan, pembubaran konstituante melalui dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 bukanlah kegagalan demokrasi parlementer. Sebaliknya, peristiwa ini merupakan sebuah coup d'etat kudeta konstitusional yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik yang merasa posisinya terancam dalam sistem parlementer. Mitos kegagalan yang diciptakan oleh Soekarno dan dilanjutkan oleh Orde Baru bertujuan untuk membenarkan pemusatan kekuasaan dan merusak reputasi konstituante dalam sejarah bangsa.